Salam, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di minggu hari ini, minggu yang ke-16 setelah minggu Trinitatis, terambil dari Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah-tambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluar jugalah dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang timbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, jelas kita pahami bahwasanya hadirnya air yang menghanyutkan, melenyapkan segalanya ketika masa Nuh diakibatkan oleh dosa manusia yang sudah tidak melihat kebesaran Tuhan, yang sudah tidak merasakan bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan mereka. Karena itu jikalau kita lihat dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dikatakan firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Allah jelas mau memunahkan segalanya. Oleh karena kejahatan dosa telah merajalela di bumi, Allah mengambil keputusan sesuai dengan kekuasaannya, akan menghadirkan bah yang luar biasa, melenyapkan segalanya. Kalau kita lihat dalam pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, maka mungkin akan terbayang bagi kita, setelah Nuh masuk ke dalam bahtera itu, mulai hujan berdatangan terus menerus. Nuh tidak mendengarkan lagi suara Allah. Dia hanya mendengarkan hujan yang begitu deras, melihat dari bahtera begitu bumi telah lenyap, gunung-gunung lenyap, tumbuh-tumbuhan lenyap, bangunan begitu runtuh dengan suara yang sungguh-sungguh menakutkan. Demikian juga dengan benturan benda-benda yang ada di bumi ini, membuat begitu takut, membuat begitu memilukan hati dan pikiran Nuh bersama-sama keluarga di dalam bahtera itu. Saudara coba bayangkan bagaimana ngerinya jeritan anak-anak, orang-orang yang lansia, malah juga yang masih usia produktif,
ketika datang tsunami, ketika orang mau merayakan hari perayaan kebesaran yang seiman dengan kita, tapi tsunami begitu melanda kehidupan orang di sekitar yang ada di kota, katakanlah Aceh ketika itu, di kota yang ada mungkin di beberapa tempat yang ada di sekitar Indonesia, malah sampai ke daerah-daerah lainnya di sekitar Indonesia ini. Begitu pedihnya, begitu mengerangnya mereka menghadapi suasana itu. Dan itu yang terlihat, yang dirasakan oleh Nuh di dalam bahtera itu sungguh sangat menakutkan. Dia menyembah Allah, tapi mungkin sering dia goncang menyembah Tuhan. Dia memanggil Tuhan, tapi mungkin dia terkadang terhantar dalam suasana ketidakpastian. Saudaraku yang kekasih, di balik itu meredalah hujan. Dan kandaslah gunung di Gunung Ararat, bahtera Nuh. Dan dia mulai melihat ada pemulihan atas kehidupannya. Dia merasakan ada cinta kasih Allah yang luar biasa kepadanya. Dan dia mau segera bergegas keluar dari bahtera itu. Saudara pernah masuk dalam pesawat bukan? Terkadang di udara kita merasa goncang dan terancam. Kita mau segera mau keluar dan mendarat. Dan setelah mendarat di darat, di landasan, kita mengucapkan terima kasih. Tapi kita sering kelihatan buru-buru mau keluar dari pesawat itu. Sampai kita terkadang berdesak-desakan karena rindu segera keluar dari pesawat itu. Nuh merasakan hal yang seperti itu. Dia begitu bersyukur, berterima kasih. Oleh karena itu di ayat yang ke-15 jelas sekali kita lihat bahwa ketika Nuh keluar dari bahtera itu bersama-sama dengan keluarganya, bersama-sama dengan anak-anaknya, bersama-sama dengan binatang yang ada di situ. Lalu kita lihat apa gerakan respon, sikap yang pertama, kelakuan yang pertama, tindakan yang pertama yang dilakukan oleh Nuh adalah membuat pertanda ucapan syukur kepada Allah, mendirikan mezbah, pertanda syukurannya, merasa lepas dan plong dari bahaya maut itu. Dia merasakan suasana itu bagaikan suasana kehadiran Mesias dalam kehidupannya. Jikalau kita menikmati bagaimana Allah datang dalam nama Yesus menyelamatkan kita, ternyata Nuh lebih awal sudah merasakan makna Mesias melalui penyelamatan pemulihan Allah atas hidupnya dan keluarga serta binatang dan tumbuhan yang ada di bahtera itu. Dan dia melakukan pertanda ucapan syukur, memberikan persembahan kepada Allah. Dan Allah ternyata melihat persembahan bakaran yang tidak diikutkan dengan binatang haram di situ, membuat penciuman Allah begitu menawan, mengharumkan. Lalu Allah berjanji dalam hatinya. Itu yang kita lihat di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Di sana Allah berjanji dalam bahasa asli, bahasa Ibrani katakan berit, karat berit, mengikat perjanjian. Dirinya mengikatkan perjanjiannya. Perjanjiannya mengikatkan kepada dirinya. Yang diikatkan kepada dirinya itu adalah ucapannya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mendatangkan malapetaka, tidak akan membabat habis, tidak akan membuat lagi bahaya maut yang mengutuk, yang menghabisi umat, sekalipun mereka mulai kecil sampai tua berbuat jahat. Malah Allah memberikan janji, Dia akan memberkati, Dia akan membuat sepanjang bumi ada, sepanjang zaman musim berganti musim, musim menabur dan menuai, musim panas dan musim dingin, musim panas dan musim kemarau, musim kering dan musim dingin, dan musim siang dan malam, yang mau mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan segala sesuatu yang terbaik sesuai dengan tempat yang ada di bumi ini, pertanda cinta kasihnya kepada umat yang tidak mau lagi menghabisi, mengutuk, dan tidak mau lagi untuk membuat hal-hal yang mematikan umat itu.
Di dalam nama Yesus hal itu kita lihat. Karena Allah dalam nama Yesus memberikan kelepasan, memberikan keselamatan, selalu mendatangi, menjemput orang yang menghapus air mata orang yang menangis, membalut orang-orang yang sedang dalam keadaan luka, dan membimbing orang yang terjatuh, senantiasa menyertai dan memberkati mereka-mereka yang melihat, yang percaya, yang datang kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita sambut cinta kasih Allah yang senantiasa memulihkan kehidupan kita, menyelamatkan kita dengan iman percaya yang kokoh, yang teguh hanya kepada Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus, amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami lepas dari bahaya maut, bagaikan Nuh yang lepas dari ancaman bahtera itu. Tuhan telah memberikan anaknya, Tuhan kami Yesus Kristus, menyelamatkan kami, menjembatani kami yang berdosa ini kepada Allah, hingga kami sungguh-sungguh memperoleh kelepasan, memperoleh anugerah, memperoleh kemuliaan. Kami terasa terangkat, berbahagia bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.